Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan dan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Penerapan Data Warehouse dalam Perusahaan. Ini anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Dandi, kedua ada nama Iza, dan ketiga ada Muhammad Sabirin. Daftar isi. Bab 1, pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, batas masalah, dan tujuan. Latar belakang, perusahaan mengalami tantangan dalam pencatatan produksi, pengelola stok, penjualan, dan pengukuran performa karyawan. Diperlukan sistem terintegrasi yang mampu mengumpulkan data secara struktur dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Rumusan masalah. Barang apa yang memiliki stok terbanyak di gudang? Barang apa yang memiliki stok sedikit di gudang? Batasan masalah. Sistem hanya mencakup data internal perusahaan seperti produksi, stok, penjualan, absensi, dan data karyawan. Tujuan sistem meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi, memonitor penjualan secara real time, mengukur performa sales dan absensi karyawan, menyediakan data untuk analisis dan visualisasi. Bab 2. Pengertian. Data warehouse adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data dari sebuah sumber untuk mendukung mengambil keputusan bisnis. Data ini terstruktur dan terorganisir dalam format yang memudahkan analisis dan pelaporan. Ini adalah gambar ERD atau diagram Entity Relationship atau struktur database relasional yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar tabel dalam sebuah sistem basis data untuk sistem manajemen produksi dan penjualan. Di sini kita bisa lihat yang pertama ada tabel produksi, yang kedua ada tabel penjualan detail, yang ketiga ada tabel stok, yang keempat ada tabel penjualan, yang kelima ada tabel barang, yang keenam ada tabel absensi, yang ketujuh ada tabel karyawan, dan yang delapan ada tabel sales. Bab 3. Entitas dalam sistem. Di sini ada barang, atribut, dan keterangan. Barang, entitas ini menyimpan informasi tentang produk yang diproduksi dan dijual oleh perusahaan. Atribut dan keterangan. Di sini ada ID barang, keterangannya primary key untuk identifikasi unik barang. Terus ada kode barang, keterangannya kode unik barang. Nama barang, keterangannya nama barang, kategori barang, jenis dan kategori barang. Harga beli dari supplier. Harga jual, keterangannya harga jual ke pelanggan. Selanjutnya ada produksi, atribut dan keterangan. Produksi mencatat kegiatan produksi barang oleh perusahaan. Atribut dan keterangan. Di sini ada ID produksi, keterangannya primary key. Terus ada ID barang, keterangannya foreign key ke tabel barang. Terus ada tanggal produksi, keterangannya tanggal barang diproduksi. Terus ada jumlah produksi, keterangannya jumlah unit barang diproduksi. Selanjutnya ada stok, atribut dan keterangan. Stok mencatat jumlah persediaan barang di gudang atau di lokasi tertentu. Atribut dan keterangan. Di sini atribut ada ID produksi, keterangannya primary key. Terus ada ID barang, keterangannya foreign key ke tabel barang. Terus ada jumlah stok, keterangannya jumlah barang yang tersedia. Di bawah lagi ada lokasi, keterangannya lokasi penyimpanan barang. Selanjutnya ada penjualan, atribut dan keterangan. Penjualan mencatat transaksi penjualan barang ke pelanggan. Atribut dan keterangan. Atribut di sini ada ID penjualan, keterangannya primary key. Terus ada tanggal penjualan, keterangannya tanggal transaksi penjualan. Terus ada ID sales, keterangannya
forging key ke tabel sales. Terus ada total, keterangannya total pembayaran setelah diskon pajak. Terus ada pajak, keterangannya pajak atas transaksi. Terus ada ongkos kirim, keterangannya biaya pengiriman dalam kurung jika ada. Selanjutnya ada penjualan detail, atribut dan keterangan. Penjualan detail, rincian barang yang dijual dalam setiap transaksi. Atribut dan keterangan. Atribut di sini ada ID detail, keterangannya primary key. Terus ada ID penjualan, keterangannya forging key ke penjualan. ID barang, forging key ke barang. Terus ada jumlah barang, keterangannya unit barang yang dijual. Terus ada harga satuan, keterangannya harga per unit barang. Terus ada diskon dan keterangannya potongan harga per item. Terus ada subtotal, keterangannya nilai total per item. Selanjutnya ada sales. Selanjutnya ada sales, atribut dan keterangan. Sales menyimpan informasi tentang tenaga penjualan beserta target dan area mereka. Atribut dan keterangan. Atribut di sini ada ID sales, keterangannya primary key. Terus ada ID karyawan, keterangannya forging key ke tabel karyawan. Terus ada area, keterangannya wilayah kerja sales. Terus ada target bulanan, keterangannya target penjual bulanan. Terus ada komisi, keterangannya persentase atau jumlah komisi penjualan. Selanjutnya ada karyawan, atribut dan keterangan. Karyawan menyimpan data pegawai perusahaan, atribut dan karyawan. Atribut ID karyawan, di sini keterangannya primary key. Terus ada nama karyawan, keterangannya nama lengkap karyawan. Terus ada jabatan, keterangannya posisi di perusahaan. Terus ada departemen, keterangannya divisi atau unit kerja. Yang terakhir ada absensi, atribut dan keterangan. Absensi mencatat kehadiran karyawan, atribut dan keterangan. Atribut di sini ada ID absensi, keterangannya primary key. Terus ada ID karyawan, keterangannya forging key ke karyawan. Terus ada tanggal, keterangannya tanggal absensi. Terus ada jam masuk, keterangannya waktu masuk kerja. Terus ada jam keluar, keterangannya waktu pulang kerja. Terus ada status, keterangannya status kehadiran dalam kurung masuk, izin, sakit, dan lain-lain. Bab 4. Perancangan. 1. Perancangan. 2. Pembuatan data. 3. Implementasi. Selanjutnya ada perancangan ERD. Di sini kita bisa lihat gudang sebagai entitas, menyimpan sebagai relasi, stok sebagai entitas, barang sebagai entitas. Gudang atributnya ID gudang, nama gudang. Stok atributnya ID stok, jumlah stok, ID gudang, ID produk. Barang atributnya ID barang, nama barang. Selanjutnya ada perancangan tabel database warehouse management. 1. Tabel barang atau master data produk. Di sini ada ID barang, primary key bertipe integer. Terus ada kode barang, varchar 20, kode unik untuk identifikasi barang seperti B001, B002, dan lain-lain. Terus ada nama barang, varchar 100, nama lengkap produk. Nomor 2, tabel gudang atau lokasi, master data lokasi. Di sini ada ID gudang, primary key bertipe integer. Terus ada kode gudang, varchar 20, kode lokasi penyimpanan L001, L002, dan lain-lain. Terus ada nama gudang, varchar 100, nama area gudang, gudang A1, gudang A2, dan lain-lain. Nomor 3, tabel stok, transaksi relasi.
Di sini ada ID primary key bertipe integer, terus ada ID barang forgotten key yang mereferensi ke tabel barang, terus ada ID gudang forgotten key yang mereferensi ke tabel gudang, terus ada jumlah integer quantity stok tersedia, terus ada update timestamp waktu terakhir data diupdate. Struktur database ini menggunakan prinsip normalisasi dengan 3 tabel utama, tabel barang, dan gudang sebagai master data, sedangkan tabel stok sebagai penghubung yang mencatat relasi many-to-many antar barang dan lokasi. Forgotten key constraint memastikan integritas data dan timestamp tracking menggunakan audit trail perubahan stok. Dengan desain ini, sistem data mengelola inventory secara efisien dengan konsisten data yang terjaga. Keunggulan desain ini menghindari redundansi data, memudahkan maintenance dan update, mendukung scalability untuk menambahkan barang dan lokasi baru, tracking perubahan stok dengan timestamp. Selanjutnya ada struktur data warehouse management system. 1. Tabel data barang atau master item. Di sini ada berisi daftar lengkap semua produk atau barang yang disimpan di warehouse. Terus setiap barang memiliki ID unik seperti B001, B002, dan seterusnya. Dan nama produk. Contoh, pulpen, buku tulis, penghapus, pensil, dan lain-lain. Fungsinya sebagai master data untuk identifikasi barang. Nomor 2, tabel gudang lokasi atau warehouse location. Di sini ada mendefinisikan pembagian area atau zona penyimpanan di warehouse. Terus setiap lokasi memiliki kode unik seperti L001, L005, dan nama gudang seperti A1, A5, dan memungkinkan organisasi barang berdasarkan kategori atau sistem. Terus, fungsi memudahkan pencarian dan pengambilan barang. Selanjutnya, nomor 3, tabel data stok. Di sini ada menghubungkan barang dengan lokasi penyimpanan. Terus, mencatat jumlah stok setiap barang di setiap lokasi. Contoh, B001 pulpen disimpan di L001 dengan jumlah 150 unit. Terus fungsinya tracking real time, inventory, dan lokasi barang. Sistem ini memungkinkan kita untuk mengelola warehouse secara efisien dengan 3 komponen utama: master data barang, pembagian lokasi yang struktur, dan tracking real time. Dengan sistem ini kita bisa mengetahui dengan pasti di mana barang disimpan dan berapa jumlahnya, sehingga operasional warehouse menjadi optimal dan akurat. Selanjutnya ada implementasi. Di sini ada DB Designer. Terus yang kedua ada SQL Pond. Yang pertama DB Designer. Fungsi aplikasi ini digunakan untuk merancang struktur basis data seperti membuat Entity Relationship Diagram atau bisa disingkat ERD. Kelebihan dari aplikasi ini, visualisasi hubungan antara entitas atau tabel dalam bentuk diagram, terus membantu memahami alur dan struktur database sebelum diimplementasikan secara nyata. Terus yang kedua ada SQL Pond. Fungsi aplikasi ini digunakan untuk menulis dan mengeksekusi perintah SQL langsung dari perangkat Android. Kelebihan, mendukung perintah dari SQL seperti create, insert, select, update, dan delete. Dan aplikasi ini juga cocok untuk menguji query dan melihat hasil langsung. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, barang dengan stok terbanyak di gudang. Pertanyaannya, barang apa yang memiliki stok terbanyak di gudang? Hasilnya, barang yaitu pulpen. Jumlah stoknya 150, lokasinya gudang A1, ID barangnya B001. Jadi kesimpulannya, pulpen memiliki stok terbanyak yaitu 150 di gudang A
Dan yang kedua, barang dengan stok tersedikit di gudang. Pertanyaannya, barang apa yang memiliki stok tersedikit di gudang? Hasil, barang kotak pensil, jumlah stoknya 20, alokasinya gudang A4, ID barangnya B007. Kesimpulannya, kotak pensil memiliki stok tersedikit yaitu 20 di gudang A4. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari presentasi ini adalah sistem ini dapat membantu perusahaan untuk mencari informasi yang dibutuhkan seperti jumlah barang, nama barang, dan lokasi barang yang ditempatkan. Sistem ini juga membantu perusahaan untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis dan menyediakan informasi yang relevan untuk perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada aplikasi buatan kelompok kita tentang warehouse system. Ini tampilan dashboardnya, ada jenis barang, total stok, resume produk minggu ini, bulan ini, stok barang terendah, top sales. Selanjutnya juga ada stok. Di sini kita bisa tambah barang dulu untuk sebagai contoh kode barang, misalnya B006, nama barangnya misalnya buku yang sederhana saja, satuannya which kategorinya ATK, harga beli isi 1000 saja, harga jualnya 3000. Deskripsi diisi bebas. Stok awalnya misalnya kita buat stok 2, lokasi penyimpanan ada di gudang misalnya. Ini ada notif barang berhasil ditambahkan. Nah, ini masuk, ada buku, kategorinya ATK, stok 2, satuannya pieces, sesuai yang sudah kita input tadi. Untuk melihat detailnya bisa diklik di sini. Nah, ini detail barang. Ini juga bisa diedit. Kode barang nggak bisa diedit. Nama barang, kategori, satuan, harga jual, buku, gudang, lokasi maksudnya bisa. Ini deskripsinya misalnya kita tambahin lagi buku tulis, simpan, ada notif data barang berhasil di update. Nah, deskripsinya jadi berubah, yang sebelumnya buku menjadi buku tulis. Di sini juga bisa nambah stok. Misalnya stok awalnya 2, saya tambah, saya pilih dulu barangnya buku, jumlahnya ditambah 3, lokasinya di gudang, catatannya misalnya di atas meja gitu, simpan. Nah, ada notif lagi. Tadi sebelumnya jumlah barang yang ada itu 2 ditambah 3, jadi sekarang jadi 5. Oke. Nah, stok sudah berubah. Di sini juga bisa hapus. Saya coba tambah barang dulu untuk dihapus isi asal. Ini untuk ngetes fitur yang hapus barang.
Nah, barang berhasil dihapus. Oke. Dan ini barangnya sudah tidak ada di sini lagi, sudah terhapus. Selanjutnya ada produksi. Di sini ada juga resumenya, produksi hari ini, minggu ini, bulan ini, dan total produksinya. Di sini saya coba tambah produksi ya. Misalnya kita produksi buku yang tadi, jumlah produksinya mungkin 5 atau 10 aja. Tanggal produksinya hari ini tanggal 1 Juli 2025. Kode batch-nya batch 001. Penanggung jawabnya ini pilih karyawan sebagai penanggung jawab. Misalnya saya pilih Denny Hermawan. Catatannya tidak perlu, simpan aja langsung. Data produk berhasil ditambahkan. Oke. Nah, ini ada, dan otomatis stoknya jadi bertambah karena ini barangnya diproduksi ya 10. Sebelumnya kan 5 ditambah 10 jadinya 15 pieces. Seperti itu. Ini bisa kita klik detail. Detailnya tanggal, barang, jumlah, lain-lainnya yang udah kita isi tadi. Ini juga bisa kita edit. Saya coba edit jadi 9. Simpan. Oke. Saya coba cek stoknya. Stoknya berkurang 1 ya, sinkron. Oke. Coba saya tambah lagi untuk testing untuk yang hapusnya. Ini buku jumlahnya 1. Ini nah, stoknya 1. Coba saya hapus. Ini sudah berhasil kehapus. Stoknya sudah sesuai. 9 ditambah 5 14. Oke, lanjut. Untuk penjualan Oke, lanjut. Untuk penjualan di sini saya ingin menambahkan penjualan. Misalnya pada tanggal 1 Juli 2025 ingin menggunakan sales atau tidak. Misalnya tanpa sales, nama customernya misalnya customer A, alamatnya Kampung Talaga misalnya, tunai, pembayarannya lunas, nomor teleponnya 08 sekian. Catatannya tidak ada. Untuk barangnya ini kita tambahkan itemnya dulu. Di sini kita coba yang buku. Jumlah buku yang ingin dimasukkan ke penjualan misalnya 4 saja supaya pas nantinya. Diskonnya 0, nggak ada diskon. Ini tadi juga bisa ada diskon, nanti otomatis harganya akan terpotong. Di sini nanti akan otomatis juga kalau misalnya tadi input diskonnya beberapa persen. Ini juga bisa ditambah ongkos kirim atau PPN juga. Ini mempersingkat waktu, kita langsung aja simpan. Nah, invoice nya di generate otomatis. Jadi format invoice ini saya bikin INV dengan ini tahun dan bulan. Ini 001 itu jumlah urutan pertama gitu. Oke. Nah, saya cek di stok apakah berkurang. Nah, stoknya sudah berkurang. Oke. Ini juga bisa dihapus. Saya skip aja untuk fitur hapusnya, tapi ini beneran bisa. Lanjut ke karyawan. Ini juga
bisa tambah karyawan, misalnya nicknya asal, nama lengkap, demo warehouse, kelaminnya laki-laki, jabatannya sales mungkin, departemennya marketing, nomor telepon 08 sekian, emailnya demowarehouse@gmail.com, alamatnya Kampung Talaga, daftar sekarang sebagai sales. Juga bisa pakai kode sales, misalnya sales 001 area Cikupa, komisinya dapat 3%, target bulanannya mungkin 20.000. Simpan, data karyawan berhasil simpan. Nah, di sini juga ada muncul ya karyawan baru ini. Nah, ini ada data karyawan yang barusan kita tambahkan muncul di sini. Bisa kita lihat juga detailnya, informasi detailnya mulai dari ini, nama, jenis kelamin, jabatan, dan yang lain-lainnya. Ada juga informasi sales. Oke, ini bisa kita edit juga. Mulai dari ini semuanya bisa diedit. Saya coba edit nama lengkapnya aja. Oke, simpan. Data berhasil diupdate. Ini namanya keubah. Ini juga ada absensi. Di sini bisa nambah absensi. Tanggal 1 bulan Juli, namanya yang tadi kita bikin, statusnya hadir, masuk, jam masuk dan jam keluar. Ini misalnya jam 5 masuk, simpan. Nah, di sini ada data absensinya juga. Hadir 1, izin 0, skip 0, absen 0. Ini kalau untuk balik ke daftar karyawan yang tadi. Nah, ini contoh karyawan yang dihapus, nanti akan ada statusnya tidak aktif seperti itu. Selanjutnya ada laporan. Di sini ada laporan stok barang, ada total barang, total stok, nilai modal, nilai jual, ada juga rinciannya, yang kejual apa aja. Ini yang barusan kita tambah, produknya buku. Fitur-fiturnya belum berfungsi, belum ditambahkan. Ada juga laporan produksinya. Nah, ini yang barusan produksi kita buat 9 sesuai dengan yang di sini. Ada juga laporan penjualannya yang sudah kita tambahkan tadi, muncul di sini. Terjual 4, salesnya tanpa sales, harga total, PPN, diskon, dan yang lain-lain. Ini juga ada laporan absensinya. Barusan kita menambahkan hadir untuk tes. Mungkin cukup untuk aplikasinya. Sekian dan terima kasih.